Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Intan Lestari Mulyaning Tias, MPD, sebagai pengampu mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran IPA. Izin sebelumnya Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Latifa Anggri dengan NIM 23231059 dan rekan-rekan saya Peggy Karyawati dengan NIM 23231020. Selanjutnya yaitu Sipa Fadilah Harahap dengan NIM 23231123. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran IPA. Yang dimana tugas ini yaitu perancangan sebuah kebutuhan pembelajaran untuk pembelajaran digital untuk pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu infografis, perancangan media pembelajaran digital materi dan gelombang. Di sini kami memilih materi getaran dan gelombang. Kemudian identifikasi masalah dalam pembelajaran jarak jauhnya, yaitu yang pertama, siswa kesulitan memahami konsep getaran, frekuensi, periode, dan gelombang atau panjang gelombang cepat lambat jika hanya melalui teks atau gambar statis. Yang kedua, siswa kesulitan membayangkan visualisasi perambatan gelombang atau bunyi cahaya dan tali. Yang ketiga, mungkin motivasi belajar siswa rendah karena pembelajaran terasa abstrak dan monoton. Nah, rancangan solusi media yang kelompok kami buat yaitu yang pertama PPT sebagai media dari materi untuk menjelaskan kepada siswa. Nah, media PPT yang kami buat ini menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang solusi yang kedua yaitu menggunakan FibraWave seperti virtual lab. Di sini bisa kita melihat langsung simulasi getaran dan gelombang secara interaktif. Nah, konsep dari media tersebut pertama yaitu simulasi interaktif. Siswa bisa mengubah frekuensi panjang gelombang dan langsung melihat perubahannya. Yang kedua, animasi visual, perambatan gelombang transversal atau tali, dan simulasi getaran pegas. Yang ketiga, kolaborasi. Siswa dapat aktif dalam diskusi terintegrasi melalui via Google Classroom atau WhatsApp Group. Selanjutnya, platform ke atas sedikit pergi. Kemudian platform FibraWave tersebut yaitu website interaktif atau HTML5 atau bisa juga disebut JavaScript. Yang dimana aplikasi ini bisa dibuka melalui perangkat laptop. Selanjutnya, prototipe atau fitur utama FibraWave tersebut yaitu simulasi getaran bandul atau Pegas. Siswa mengatur sendiri periode dan frekuensi. Yang kedua, simulasi gelombang tali dan getaran. Siswa bisa mengubah gaya, frekuensi, dan melihat kecepatan dari animasi tersebut. Yang selanjutnya, tersedia juga mini quiz. Di sini kelompok kami mencantumkan 10 contoh soal dari materi getaran dan gelombang tersebut. Yang terakhir, badge dan leaderboard yang merupakan setelah siswa melaksanakan atau menjawab soal-soal kuis, skor mereka akan tercatat dan tampilan poin siswa akan ditampilkan setelah kuis tersebut selesai. Namun, kuis itu akan bisa dilanjutkan apabila soal sebelumnya terjawab benar atau dalam kata lain tidak boleh salah. Manfaatnya meningkatkan keterlibatan pemahaman motivasi belajar siswa pada materi getaran dan gelombang. Nah, pada PPT
kami memasukkan inovasi media berupa VibraWave dan semuanya diupload pada Google Classroom untuk diakses oleh siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sipa Fadila Harahap. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe pembuatan media VibraWave atau dengan materi getaran dan gelombang. Yang pertama yaitu perencanaannya, di mana tentukan tujuan pembelajaran, yaitu misalnya memahami konsep getaran dan gelombang pada IPA SMP. Selanjutnya buat storyboard atau sketsa tampilan, di mana yaitu tentukan headernya atau judul aplikasi. Yang kedua yaitu menu atau tombol navigasi tentang materi simulasi kuis tentang materi gelombang, getaran dan gelombang. Selanjutnya konten utamanya yaitu tempat tampil materi atau animasi. Selanjutnya kanvas yaitu untuk animasi simulasi. Dan yang terakhir yaitu footer atau yaitu informasi tambahan. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu desain antarmuka atau UI, di mana pilih warna utama biru dan kuning. Buat tombol interaktif, terus buat layout responsifnya bisa dibuka di HP atau laptop. Gunakan CSS untuk keindahannya, di mana seperti gambar ini bisa dibuka di aplikasi Visual Studio Code di bagian CSS-nya. Selanjutnya, yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu struktur HTML-nya, yaitu buat file di indeks HTML-nya, masukkan elemennya, yaitu judul, menu tombol, area konten, animasi simulasi, terus copyright. Di bagian sini untuk membuat dibuka di aplikasi Visual Studio Code, yaitu bagian HTML-nya. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu interaktivitas atau JS-nya. Yang pertama buat file script JS-nya, terus tambahkan fungsinya, di mana navigasi yaitu tampilkan konten sesuai tombol. Simulasi getaran yaitu bola bergerak naik turun. Simulasi gelombang sinus berjalan. Selanjutnya kami di sini membuat kuisnya 10 soal pilihan ganda. Skornya itu otomatis dan ini adalah coding dari untuk JS-nya bisa dibuka di Visual Studio Code. Selanjutnya yang kelima itu interaksi dan uji coba. Buka di web index HTML di browser atau di Google. Cek apakah tombol menu berfungsi, animasi berjalan halus, kuis bisa dijawab. Jika menjawab benar, maka bisa lanjut ke soal berikutnya. Jika menjawab salah, soal tidak akan bisa lanjut ke soal berikutnya. Dan ini tampilan dari animasi yang kami buat. Yang terakhir yaitu langkahnya distribusi, di mana diaksesnya bisa dengan online yaitu upload ke grup WhatsApp dalam bentuk file RAR supaya siswa bisa mengakses langsung. Ini adalah contoh dari file RAR-nya agar bisa diakses oleh siswa SMP tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sipa. Untuk selanjutnya kami akan menampilkan media pembelajaran yang kami buat melalui VibraWave yang akan dijelaskan oleh Peggy Karyawati. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VibraWave. Ini merupakan bentuk simulasi animasi interaktif dari VibraWave inovasi yang kami buat.
Pertama, kita menekan simulasi getaran. Saat tombol simulasi getaran diklik, maka siswa-siswa semua dapat melihat bagaimana bentuk simulasi getaran pada Pegas. Nah, di sini juga dilengkapi dengan atur frekuensi, yang dimana semakin tinggi frekuensinya, maka akan terjadi getaran yang sangat cepat pada Pegas. Selanjutnya yaitu untuk simulasi gelombang. Saat diklik, maka di sini akan terdapat animasi berupa simulasi gelombang pada tali, yang dimana juga dilengkapi dengan ubah panjang gelombang pada tali. Jika diperbesar, maka gelombang pada tali pun akan melebar. Selanjutnya di sini kami juga menyediakan kuis, yaitu saat kuisnya diklik, maka akan tampil soal-soal yang dimana dapat dijawab oleh siswa. Nah, jika siswa menjawab benar, maka akan otomatis langsung terhubung ke soal berikutnya. Nah, dari soal pertama akan langsung terhubung ke soal kedua. Selanjutnya, di bagian akhir nanti, jika ini salah, maka langsung terstop dan tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, jika menjawab benar semuanya, maka nanti akan diperoleh hasil akhir dari skor yang diperoleh oleh siswa tersebut. Baiklah, sekianlah untuk aplikasi Fibra Wave dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian video penjelasan untuk rancangan media pembelajaran digital yang inovatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh di era digital sekarang ini. Sekian dari kelompok 2. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.